Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dasar administrasi publik. 1. Pengertian administrasi publik. Secara bahasa, administrasi adalah proses, kegiatan, tata usaha, pemerintah, dan administrasi publik. Sedangkan secara istilah, administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. 2. Pendekatan administrasi publik. Menurut Maurice Pierce, yaitu 1. Pendekatan matematik, 2. Pendekatan sumber daya manusia, dan 3. Pendekatan sumber daya umum. Menurut Prestos, yaitu 1. Pendekatan institusional, 2. Pendekatan struktural, 3. Pendekatan perilaku, dan 4. Pendekatan pasca perilaku. Menurut Thomas J. Davie, yaitu 1. Pendekatan manajerial, 2. Pendekatan psikologis, 3. Pendekatan politis, dan 4. Pendekatan sosiologis. Menurut C.L. Sharma, yaitu 1. Pendekatan proses administrasi, 2. Pendekatan empiris, 3. Pendekatan perilaku manusia, 4. Pendekatan sistem sosial, 5. Pendekatan matematik, dan 6. Pendekatan pembuatan keputusan. Menurut Gordon, yaitu 1. Pendekatan tradisional, 2. Pendekatan perilaku, 3. Pendekatan pembuatan keputusan, dan 4. Pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni 1. Ilmu politik, 2. Pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga gerakan manajemen ilmiah. 3. 7 kekhususan administrasi publik menurut Kayden, yaitu 1. Kehadirannya tidak bisa dihindari, 2. Mengharapkan kepatuhan, 3. Mempunyai prioritas, 4. Mempunyai kekecualian, 5. Manajemen puncaknya adalah politik, 6. Penampilannya sulit diukur, dan 7. Lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. 4. Identifikasi administrasi publik. Kayden menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintahan, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan identifikasi aspek publik. Unsur umum identifikasi administrasi publik, yaitu administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut, yaitu administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. 5. Peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1. Sebagai stabilisator masyarakat, 2. Sebagai kunci masyarakat modern, 3. Peranan dalam pembangunan nasional, dan 4. Peranan dalam perubahan sosial. 6. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti.